Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Bukan. Dan ini teman-teman saya ada Nadia, Fadil, dan Alfara. Jadi kita tuh dari murid dari SMP Negeri 7 Bandung yang kebetulan ada tugas dari kita buat mewawancarain DKI di sekitaran rumah. Nah kebetulan kata mama kan di sekitaran rumah itu ada bapak, jadi mau nanya dulu kita tuh. Oh boleh. Sebelumnya sama yang ada pacar Dengan Bapak Sunaryo Sarwoko, Wakil Ketua DKM Masjid Al-Hasanah. Alamatnya Jalan Titimplik Dalam nomor 109, Kelurahan Serang-Serang, Kecamatan Coblong. sejak kapan sih Bapak menjabat di Wakil Ketua DKM? Itu sejak kurang lebih dari tahun 2010-an, 2010-2011. Sudah cukup lama. Apa aja yang udah Bapak lakuin, kegiatan apa aja yang udah Bapak lakuin selama jadi Wakil DKM di Masjid Al-Hasanah? Kalau di Masjid Al-Hasanah itu dari sistem kerjanya itu kan kolektif kolegial gitu ya. Jadi memang kita bersama-sama aja gitu. Jadi kita bersama-sama antara ketua DKM, wakil ketua DKM, sekretaris, bendahara gitu ya. Semuanya sama-sama memakmurkan masjid gitu. Kemudian, nah kalau untuk kegiatan-kegiatannya gitu ya, untuk di Masjid Al-Hasanah ini alhamdulillah sih dari dulu sampai sekarang boleh dibilang semarak kok gitu ya. Yang pertama gitu ya, ada yang namanya kegiatan pendidikan gitu. Jadi yang namanya kegiatan pendidikan itu ada kegiatan madrasah gitu ya, kegiatan madrasah gitu ya. Kalau yang sekarang dikenal itu kegiatan maghrib mengaji gitu. Jadi setiap pada maghrib sampai isya itu selalu ada banyak yang ngaji di Masjid Al-Hasanah, terutama untuk anak-anak di sekitar Masjid Al-Hasanah gitu ya. Kemudian selain ada kegiatan maghrib mengaji, untuk pendidikannya itu ada kegiatan ini dibuka, kita membuka lembaga TKA dan TPA gitu. Kalau itu dari ada waktu pagi gitu ya, kemudian juga ada waktu sore gitu. Kalau untuk TKA TPA itu tergantung kebijakan dari kepala sekolahnya gitu. Kalau dulu yang pegang TKA TPA itu yang pertama itu kan dirintisnya sama Tanarjo ya, sama ini siapa, sama Bibi kalau nggak salah, Biani dulu gitu. Nah terus sekarang dipegang oleh ini generasi selanjutnya. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Terus selain bidang pendidikan ada juga kita kegiatan itu, ada kegiatan pengajian rutin. Itu pengajian rutin itu setiap hari Jumat malam. Itu kegiatan rutin itu untuk pengajian bapak-bapak, ibu-ibu setiap hari Jumat malam, mulai dari jam kurang lebih dari mulai jam 8 sampai jam 9 gitu. Jadi pada isya gitu mulainya itu. Itu ada yang kajian fikih, ada yang kajian tauhid, ada kajian lagi kajian Al-Quran gitu ya. Kemudian macam-macam, ada tari gitu ya, tergantung nanti penceramahnya memberikan materi apa gitu. Terus kegiatannya itu selain itu ada juga kegiatan kalau misalnya kita ada pengurus atau misalnya ada dari selain itu bukan itu ini setiap hari Selasa dan Kamis itu juga ada pengajian, tapi itu khusus ibu-ibu. Itu hari Selasa Kamis pada zuhur. Nah itu kalau itu khusus untuk ibu-ibu kegiatannya. Jadi itu baca Al-Quran ya, baca Al-Quran habis zuhur kurang lebih jam 1 gitu. Kalau yang rutinnya sih lebih yang sehari-hari
kegiatan itu sementara ini gitu ya. Jadi ada pendidikan, gitu, ada TKA, TPA, madrasah, kemudian ada pengajian rutin tiap hari Jumat, kemudian ada pengajian rutin juga untuk siang harinya setiap hari Selasa dan Kamis. Betul. Jadi full gitu ya, ada kegiatan. Ada kegiatan, alhamdulillah. Waktu terjadi pandemi gitu ya, kan sekarang pandemi terus sempat lockdown juga kan. Iya. Masjid juga waktu itu pernah ada larangan buat boleh ada kegiatan ya, meminimalisir gitu kan. Itu tanggapan Bapak gimana sih? Waktu masjid ada sepi atau gimana? Kalau pas awal-awal corona gitu ya, itu kan sangat booming sekali gitu ya, dan waktu itu pemerintah juga cukup gencar gitu memberikan himbauan-himbauan gitu ya terkait dengan antisipasi untuk agar masyarakat ini tetap dalam kondisi sehat gitu ya. Nah, itu ada juga himbauan-himbauan yang masuk ke Masjid Al-Hasanah gitu. Dan untuk awal-awal itu sempat masjid itu tidak mengadakan sholat Jumat gitu. Jadi sholat Jumat itu sampai beberapa kali itu tidak dilaksanakan, jadi tidak mengadakan di Masjid Al-Hasanah gitu ya, tidak mengadakan. Tapi untuk sholat 5 waktu, alhamdulillah kita tetap laksanakan, tapi dengan protokol kesehatan gitu. Jadi kita sesuai dengan anjuran dari pemerintah gitu ya, dari MUI gitu ya. Jadi kita pakai masker gitu ya, kemudian jaga jarak gitu ya, kemudian masjidnya selalu dibersihkan gitu ya dengan disinfektan gitu ya. Itu rutin dilakukan, nanti setiap hari dibersihkan gitu. Dan jamaah juga tidak membawa, diharuskan membawa sajadah sendiri. Jadi masjid itu tidak sajadahnya dibuka gitu. Jadi setiap hari dibersihkan. Nah, jamaah bawa sajadah sendiri gitu. Jadi kalaupun misalnya nanti khawatir kan menempel gitu ya ke tempat sujud atau ke sajadah gitu ya. Tapi kalau bawa sajadah sendiri kan lebih aman gitu ya, gitu. Antisipasinya sih gitu. Kemarin sempat ini juga kan kemarin pas sebelum PPKM gitu ya, pas PPKM yang itu dari tahun 2019 ya sampai sekarang ya. Nah kemarin kan ada PPKM lagi, sempat tuh masjid sempat mau vakum lagi gitu ya. Tapi khusus untuk Jumatnya sempat sekali itu nggak dilaksanakan lagi, tapi untuk yang keduanya langsung dilaksanakan lagi seperti biasa. Tapi protokol ketat gitu di masjid. Paling untuk yang TKA, TPA, kemudian madrasah, kemudian pengajian ibu-ibu. Nah itu dari awal pandemi gitu ya sampai kemarin awal 2021 itu nggak dilaksanakan gitu. Yang pengajian ibu-ibu baru sekitar 2 bulanan dilaksanakan, baru sekarang gitu ya dilaksanakan. Terus yang madrasah sekarang belum dilaksanakan gitu ya. Terus yang TKA TPA juga belum gitu, baru ibu-ibu sama pengajian umum yang udah gitu. Pengajian rutin juga belum, baru mau besok jalan bulan November, awal November baru mau mulai gitu. Berarti kegiatannya tetap ada tapi dengan protokol. Nah gitu, dibatasi dan dengan protokol. Tidak seperti yang sebelumnya. Kalau boleh tahu Mas, Al-Hasanah itu dibangun dari tahun berapa? Kurang lebih Masjid Al-Hasanah sekitar tahun, kalau awalnya sih perintisannya gitu ya, perintisannya itu kurang lebih sekitar tahun 50-an lah perintisannya gitu ya. Cuman untuk peresmiannya baru sekitar 60-70-an lah. Tapi dirintisnya sudah dari tahun 50-an. Kalau dengar dari dari para senior gitu ya, dari para sesepuh gitu, katanya sejak tahun 50-an itu sudah mulai dirintis gitu pembangunan masjid ini gitu ya. Tapi bentuknya tidak semodern sekarang gitu ya. Kalau sekarang kan udah pakai tembok gitu ya. Kalau dulu mah dari kayu-kayu gitu, dari sederhana lah gitu ya, sangat sederhana gitu. Biasanya kalau di Masjid Al-Hasanah suka ada acara apa aja selain buka bersama?
selain buka bersama, oh itu mah kegiatan Ramadan ya. Kalau untuk kegiatan Ramadan, jadi salah satunya buka puasa bersama gitu ya. Kadang-kadang kita juga ada kegiatan bakti sosial gitu. Jadi ada kegiatan bakti sosial dalam bentuk warga masyarakat itu mengumpulkan baju bekas gitu ya, celana bekas, kurung bekas gitu ya, tapi yang masih layak pakai gitu, yang sudah jarang dipakai dikumpulkan gitu ya, untuk nanti disumbangkan kepada yang memerlukan gitu, terutama di tempat-tempat yang terpencil lah gitu ya, untuk beli pakaian jauh, untuk beli pakaian mahal gitu kan. Nah kalau kita setiap Ramadan ini kita mengadakan gitu bakti sosial pakaian layak pakai. Alhamdulillah itu satu kali ngumpulin pakaian layak pakai untuk baksos itu banyak sampai berapa karung gitu ya, 3 karung lebih, itu 35 karung, hampir satu sakol malah lumayan penuh gitu ya. Selain pakaian juga kita ngumpulin ini makanan dalam baksosnya dalam bentuk makanan gitu ya, makanan kayak makanan sembako lah gitu ya, sembako dikumpulkan dalam bentuk paket nanti untuk dibagikan ke yang berhak menerimanya, terutama daerah-daerah yang memerlukan gitu ya, daerah-daerah terpencil gitu ya. Alhamdulillah sih sampai Ramadan kemarin masih berjalan. Baksos, buka puasa bersama, kemudian kadang-kadang kita ngadain ini acara sholat, karena suka adain gitu ya. Terus ngadain apalagi kalau misalnya kalau untuk Ramadan itu suka ada kajian ini, kajian Islam gitu ya, oleh pemudanya itu suka ngadain kajian Islam, kayak seminar lah gitu, tapi kalau diskusi lah gitu ya, semacam diskusi yang ngundang pemateri, nanti ada jamaahnya gitu ya, nanti ada diskusi kayak seminar gitu, tapi sederhana lah gitu ya, sederhana. Terus ada kegiatan selain itu apa lagi ya Ramadan itu biasanya ada ini tadarus khataman Quran gitu, itu alhamdulillah berjalan. Terus ada kultum gitu, ada kultum misalnya tiap subuh gitu ya, itu oleh para pemuda misalnya gitu ya, dilakukannya, dibagi jadwal gitu ya. Kira-kira siapa nih yang mau, ada dari pengurus gitu ya, ada dari masyarakat, ada dari para pemuda masjid yang ngisi materinya itu kultum tiap subuh 7 menit gitu. Itu sih sementara mah yang kegiatan-kegiatan Ramadan gitu. Menurut pengaturan Bapak, puasa Ramadan itu apa? Kalau puasa Ramadan itu suatu kewajiban gitu, suatu kewajiban yang haruskan, yang harus dijalankan oleh orang muslim yang sudah balik gitu. Yang sudah balik itu yang sudah dewasa gitu ya. Yang dewasa itu kan umurnya itu sudah, kalau dalam fikih itu umurnya itu sudah 15 tahun gitu ya. Atau ciri-ciri yang balik itu gini, ciri-ciri yang balik itu dia kalau laki-laki ihtilam, kalau laki-laki itu ihtilam itu mimpi basah gitu. Sudah mimpi belum? Ayo ngaku. Sudah. Nah itu kalau sudah mimpi itu ya, sudah ihtilam, itu berarti sudah balik gitu ya. Jadi balik itu dari umur 9 tahun 9 gitu ya sampai 15 tahun. Kalau misalnya umur 9 tahun sudah mimpi gitu ya, sudah mimpi nih, nah berarti sudah dewasa gitu, walaupun belum 15 tahun gitu ya. Nah tapi patokannya 15 tahun, patokannya itu gini. Jadi kalau misalnya ternyata umur 15 tahun itu belum mimpi gitu ya, belum mimpi pelaminan belum mimpi ke pelaminan, nah itu tetap wajib melakukan fardu-fardu dalam agama gitu, kayak saum, sholat gitu ya. Ada saya belum mimpi ini, tapi kamu udah umur 15 tahun ya, iya berarti tetap harus puasa, tetap harus sholat gitu.
Kalau perempuan cirinya itu haid. Jadi haidnya itu dihitungnya itu dari umur 9 tahun. Kemarin haid dari umur berapa tahun? Umur 13. Nah, iya. Umur berapa kemarin haidnya? 13 juga. Nah, maksimalnya itu umur 15 tahun. Jadi dihitungnya itu dari umur 9 tahun. 9. Kalau udah umur 9 tahun dilihat nih ini anak perempuan ini udah haid belum nih umur 9 tahun gitu. Kalau belum, oh berarti belum balik. Lihat lagi nanti umur 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pas umur 15 ternyata belum haid juga gitu. Nah, walaupun belum haid tapi sudah umur 15 itu tetap wajib melaksanakan kewajiban dalam agama. Kayak saum gitu ya, kayak sholat gitu ya, gitu. Tetap itu harus melaksanakan. Nah, untuk yang puasa Ramadan ini, puasa Ramadan itu adalah kewajiban ya, yang harus dijalankan gitu ya oleh setiap muslim yang sudah dewasa gitu, yang sudah balik gitu. Cirinya kalau laki-laki ihtilam gitu ya, mimpi basah gitu ya, mimpi pelaminan gitu ya, itu tahapannya dari umur 9 sampai 15 tahun. Kalau perempuan sudah haid gitu ya, mulai dari usia ada yang 9 tahun maksimalnya 15 tahun gitu. Makanya Pak, kalau di bulan puasa itu kan ada selalu zakat fitrah dan zakat mal. Boleh Bapak jelaskan apa itu zakat fitrah dan zakat mal? Kalau zakat fitrah itu zakat diri gitu. Jadi zakat diri. Jadi setiap orang yang lahir gitu ya, setiap orang yang lahir misalnya gini, seorang bayi saja gitu ya, yang sudah lahir di bulan Ramadan gitu ya, yang sudah lahir di bulan Ramadan itu harus melaksanakan zakat fitrah. Dibayarkannya oleh siapa? Oleh orang tuanya. Nah, jadi zakat fitrah itu adalah zakat yang diwajibkan kepada diri setiap muslim gitu. Bayi sekalipun itu harus melaksanakan zakat fitrah gitu ya. Gitu. Apabila dia lahirnya di bulan Ramadan gitu. Apalagi yang udah gede-gede gitu ya, semuanya itu wajib melaksanakan zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu adalah zakat diri yang fungsinya adalah untuk membersihkan gitu, membersihkan, menyempurnakan diri kita gitu. Terutama kalau yang sudah balik itu kan sudah dia melaksanakan saum. Nah, untuk menyempurnakan saumnya itu dengan zakat fitrah gitu. Besarannya itu sebesar 3,5 liter beras atau 3, liter makanan pokok gitu. Jadi makanan pokok itu kan macam-macamnya, ada beras, ada jagung, ada kurma, ada sagu gitu ya. Nah, besarannya itu 3,5 liter gitu ya. Nah, terus 3, liter makanan pokok atau 2,5 kilogram makanan pokok gitu. Bisa beras, bisa korma, bisa sagu gitu ya, bisa gandum gitu ya. Tergantung tempatnya, di tempat tersebut makanan pokoknya apa gitu. Kalau misalnya tidak dengan makanan pokok misalnya gitu ya, zakat fitrahnya bisa dengan uang gitu ya, gitu. Sebesar besaran dari makanan pokok tersebut. Kalau misalnya 2,5 kilogram beras, harganya berapa misalnya. Nah, dengan uang sesuai dengan harga 2,5 kilogram beras itu gitu. Kita lagi kan? Kalau zakat mal itu adalah zakat harta. Gitu. Kalau zakat fitrah kan zakat diri gitu ya. Nah, kalau untuk zakat mal itu adalah zakat harta gitu. Jadi zakat harta itu macam-macam. Zakat mal itu yang pertama ada zakat binatang ternak gitu ya, ada zakat binatang ternak.
kemudian ada zakat hasil tambang, gitu ya. Hasil tambang kan rata-rata emas perak ya. Terus ada zakat biji dan buah-buahan, gitu. Terus ada lagi selain zakat biji dan buah-buahan, ada lagi zakat zakat emas dan perak, gitu. Zakat emas dan perak itu beda-beda ininya, beda-beda jumlah yang harus dikeluarkannya beda-beda, gitu. Nggak sama, gitu, nggak bisa dipukul rata. Kalau misalnya untuk zakat itu kan zakat binatang ternak, itu kan zakat binatang ternak itu kan ada sapi, kemudian ada unta, ada kambing, kemudian ada domba. Kalau unta itu batas minimal wajib zakatnya atau nisabnya itu 40 ekor. Jadi per 40 ekor unta dikeluarkan zakatnya itu adalah 1 ekor unta umur 2 tahun, gitu. Nah kalau untuk ada lagi sapi, gitu ya. Nah sapi itu per 50 ekor. Jadi per 50 ekor, kalau kita punya sapi 50 ekor itu harus dikeluarkan zakatnya, gitu. 1 ekor sapi umur 1 tahun, gitu. Terus kalau kita punya kambing, nah itu harus dikeluarkan juga zakatnya, gitu ya, namanya itu per 100 ekor. Kalau kita punya 100 ekor kambing itu sudah nisab, gitu. Sudah batas minimal wajib zakat. Nah harus dikeluarkan 1 kambing betina berumur 2 tahun, gitu. Kalau domba nih, kalau domba itu per 100 ekor juga wajib, batas minimal wajib zakatnya itu per 100 ekor. Dikeluarkan zakatnya 1 ekor domba umur 1 tahun, gitu. Nah kalau itu untuk zakat binatang ternak. Kalau untuk zakat emas dan perak, kalau emas itu, kalau misalnya kita beli emas, kemudian emasnya itu disimpan, gitu ya. Nah emas itu 1 tahun, batasnya itu haulnya itu 1 tahun disimpan, gitu ya. Itu harus terkena zakat, tapi dengan catatan jumlah emasnya itu 85 gram, gitu. Itu wajib kena zakat, gitu. Jadi batas minimalnya 85 gram, haulnya itu 1 tahun. Nah itu harus dikeluarkan zakatnya, luasnya persen, gitu. Kemudian perak itu kalau kita punya perak 595 gram perak, gitu ya. Kemudian peraknya itu disimpan selama 1 tahun. Nah setelah 1 tahun itu harus dikeluarkan zakatnya, luasnya persen, gitu. Nah kalau untuk yang ketiga itu zakat biji-bijian dan buah-buahan. Kayak tadi yang apa tuh? Beras, gitu ya, kemudian buah-buahan apa gitu ya. Kalau itu 930 liter. Kalau sudah 930 liter itu wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, tapi ada dua macam. Kalau untuk yang biji dan buah-buahan itu, kalau diairi dengan air hujan, gitu ya, itu 10% zakatnya. Kalau diairi dengan air dari kita, gitu, dari PDAM atau apa, gitu ya, dari hasil usaha kita itu 5%, gitu. Kalau yang terakhir zakat tambang. Zakat tambang itu kan ada yang emas, ada yang perak, gitu ya. Nah kalau itu tanpa haul langsung dikeluarkan zakatnya, gitu. 2,5%, gitu. Segitu aja cukup. Benar cukup. Makasih banyak buat waktunya. Sami-sami enggak biasa aja. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak buat Bapak, buat Sami-sami. waktunya, tempatnya. Ya, sami-sami. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya mengeluarkan zakat mal atas dengan diri saya sendiri karena Allah lillahi ta'ala. Alhamdulillah, saya atas nama pengurus DKM Al Hasanah menerima titipan zakat mal
dari Ananda Fadil karena Allah lillahi ta'ala.